Bahasa Inggris untuk bisnis. English for Business. Pelajaran ke-9. Membicarakan bisnis. Lesson 9. Talking Business. Dalam pelajaran ini, kita akan berlatih cara menanyakan apa yang dibutuhkan oleh klien dan bagaimana mengarahkan pembicaraan ke soal-soal bisnis. Nah, mari kita mulai. Setelah dibawa keliling melihat-lihat perusahaan Hale and Hearty, Lian dan Locke singgah di gedung akuarium ikan yang terletak berdekatan. Look at the colours on that pajama fish. Aren't they wonderful? Lihat ikan loreng ini, warna-warni dan menarik sekali, bukan? Yes, I'm very impressed with this aquarium. Ya, saya terkesan sekali pada akuarium ini. And Hale and Hearty, Locke? What do you think of our operation, now that you've had a chance to look around? Bagaimana dengan Hale and Hearty? Apa kesan Anda setelah melihat-lihat perusahaan kami? My first impression is that it's very well organized. Kesan pertama saya sangat teratur dan rapih. Yes, I could show you a lot more if you'd like to meet formally. I'd like to establish what it is that you need for Silver Heaven and how I can best assist you. Saya bisa tunjukkan lebih banyak lagi kalau Anda bersedia bertemu secara formal. Saya ingin tahu apa yang diperlukan oleh Silver Heaven dan apa yang dapat saya bantu sepenuhnya. Oh, Victoria, you're very kind. But I'm here for a holiday, not for business. Oh, Victoria, Anda ini baik hati benar. Saya kesini untuk liburan, bukan untuk bisnis. Oh, I see. Oh, begitu. Oh, what's that? Oh, apa itu? It's a shark. I think he likes you. Ikan hiu, saya rasa dia suka Anda. Perhatikan cara Victoria mengetengahkan topik bisnis. Yes, I'm very impressed with this aquarium. Ya, saya terkesan sekali pada akuarium ini. And Hale and Hearty, Locke? What do you think of our operation, now that you've had a chance to look around? Bagaimana dengan Hale and Hearty? Apa kesan Anda setelah melihat-lihat perusahaan kami? My first impression is that it's very well organized. Kesan pertama saya sangat teratur dan rapi. Yes, I could show you a lot more if you'd like to meet formally. Saya bisa tunjukkan lebih banyak lagi kalau Anda bersedia bertemu secara formal. Bisa saja orang mengatakan Victoria terlalu cepat memaksakan kehendaknya pada Locke. Tetapi ada yang dapat kita pelajari dari susunan kata yang digunakannya. Memang pertanyaannya, cara terbaik manakah kiranya yang dapat dipakai untuk mengarahkan pembicaraan ke bisnis kita? Salah satu cara yang dapat dipakai adalah seperti yang digunakan Victoria, yaitu menunggu saat yang tepat. Victoria mendengar pujian Locke tentang akuarium. Nah, itulah saat yang dimanfaatkannya untuk menanyakan kesan Locke pada perusahaannya. Hampir tidak mungkin Locke akan memberikan pandangan yang negatif. Ini membuka peluang bagi Victoria untuk mengundang Locke ke pertemuan yang lebih formal untuk melihat lebih dalam perusahaan Hale and Hearty. Kata-kata yang perlu dipakai untuk mengarahkan pembicaraan ke bisnis kita sangat tergantung pada orang yang kita hadapi, barang atau jasa yang kita tawarkan, serta situasi dan kondisi. Dari contoh tadi, kita lihat Victoria tidak terlalu berhasil dalam hal ini. Dalam pelajaran ini dan pelajaran mendatang, akan kita pelajari cara-cara lain yang lebih efektif dalam menyodorkan umpan pembicaraan agar mengarah ke bisnis kita. Sementara ini, perhatikan 3 contoh lain untuk mengarahkan seseorang ke bisnis kita.
Making those deadlines can be back-breaking. Batas waktu seperti itu bisa bikin rontok semua tulang. Is there anything Coles & Son can do to make your life easier, Mr. Johns? Kalau begitu, Mr. Jones, adakah yang dapat dilakukan Coles & Son supaya tidak terasa terlalu berat? The cost of couriers is about 20% of our budget. It's too high. Ongkos kurir sekitar 20% dari anggaran kita. Ini terlalu tinggi. Perhaps you need a printing firm that's closer to your office. Barangkali Anda perlu percetakan yang lebih dekat dengan kantor Anda. Our customs agent charges too much. Agen ekspedisi kami menarik ongkos setinggi langit. Really? Well, Speedy Customs Services have never had any complaints. Would you like to see our agency prices? Oh begitu. Kami, Speedy Customs Services, tidak pernah mendapat keluhan. Anda ingin melihat daftar ongkos kami? Perhatikan cara Victoria menyampaikan gagasan kepada Locke. I'd like to establish what it is that you need for Silver Heaven and how I can best assist you. Saya ingin tahu apa yang diperlukan oleh Silver Heaven dan apa yang dapat saya bantu dengan sebaik-baiknya. Victoria menggunakan kata I, saya, dan bukannya we, kami. Ini dapat menimbulkan kesan salah, seakan-akan ia mewakili dirinya sendiri dan bukannya perusahaan. Hal seperti ini sebaiknya dihindari. Dalam hal ini akan lebih baik kalau kita gunakan kata we, agar dapat memberikan gambaran perusahaan yang kokoh dan mantap. Victoria sudah benar, yaitu berusaha mengetahui keperluan bisnis Locke. Mari berlatih seperti yang dilakukan Victoria. Perhatikan dan ulangi. We'd like to establish what it is that you need. We'd like to establish what it is that you need for Silver Heaven. And how we can best assist you. We'd like to establish what it is that you need for Silver Heaven and how we can best assist you. Anda sedang mengikuti bahasa Inggris untuk bisnis dari Radio Australia. Pelajaran ke-9 membicarakan bisnis. Lesson 9, Talking Business. Perhatikan berikut ini kata-kata dan ungkapan baru beserta terjemahannya. Kita ikuti pembicaraan Harvey dan Lian di gedung akuarium. This is fantastic. I haven't been here since I was a kid. Wah, luar biasa. Baru sekali ini saya ke sini lagi sejak kecil. My children would have loved this too. But they're grown up now, of course. And the family is expanding. My daughter is expecting grandchild number 1 in August. Anak-anak kami tentunya juga akan senang ke sini. Tetapi mereka sudah besar-besar semua. Dan keluarga mereka juga membesar. Putri kami menantikan cucu nomor 1, Agustus nanti. Congratulations! Selamat. Thank you. So, I've been thinking that Silver Heaven will be too small to hold my children if it stays as it is. Terima kasih. Makanya saya pikir Silver Heaven sudah terlalu kecil sekarang untuk anak-anak kami. What do you see as the future of Silver Heaven, Lynn? Jadi apa yang Anda bayangkan untuk masa depan Silver Heaven? Well, I'd like to expand. My children are all headstrong and ambitious. They all want to be the boss. If we can extend our operation, they'll each have an area of sole responsibility to keep them out of trouble. Well, saya ingin diperbesar. Anak-anak saya semua keras hatinya dan ambisius. Semuanya ingin jadi bos.
Jadi kalau perusahaan kami dapat diperluas, maka masing-masing lantas punya tanggung jawab sendiri-sendiri, sehingga semuanya beres. Memang bisa diperdebatkan di sini, siapa sebenarnya Lian atau Harvey yang mengarahkan pembicaraan ke bisnis pihaknya. Tetapi dari pembicaraan remeh-temeh perihal keluarga tadi, Harvey berhasil menangkap keinginan bisnis yang terkandung di hati Lian. Begitu ia tahu mengenai hal ini, maka ia pun kemudian dapat menyesuaikan langkah dengan kebutuhan yang diperlukan Lian. Perhatikan cara Harvey mencari keterangan ini. What do you see as the future of Silver Heaven, Lian? Apa yang Anda bayangkan untuk masa depan Silver Heaven, Lian? Ada cara lain untuk mengorek keterangan dari calon klien. Perhatikan pertanyaan berikut. Where do you see your company in 5 years' time? Dalam bayangan Anda, seperti apa perusahaan Anda dalam 5 tahun mendatang? What is your immediate goal for your company? Apa sasaran perusahaan Anda dalam waktu dekat ini? What plans do you have for Jackson Enterprises? Apa rencana Anda untuk Jackson Enterprises? Mari kita berlatih. Perhatikan dan ulangi. What do you see as the future of Silver Heaven? Where do you see your company in 5 years' time? What is your immediate goal for your company? What plans do you have for Jackson Enterprises? Dalam pelajaran yang lalu, kita berlatih menanggapi pernyataan yang sifatnya positif maupun negatif. Dalam percakapan tadi, pernyataan Lian akan mendapat cucu pertama perlu diberi respons yang lebih kuat, dan tidak hanya "That's good to hear". Perhatikan cara Harvey memberikan respons. And the family is expanding. My daughter is expecting grandchild number 1 in August. Congratulations! Thank you. Kata congratulations kita gunakan untuk mengucapkan selamat pada hal-hal yang menggembirakan atau patut dirayakan. Sebaliknya, untuk hal-hal yang menyedihkan, respons "I'm sorry to hear that" masih dapat digunakan. Walaupun ada yang lebih kuat lagi, yaitu "I'm very sorry to hear that". Tentunya nada ucapannya harus pula disesuaikan dengan keadaan. Sebagai contoh, I can't make it, I'm afraid. My father has just been rushed to hospital. Maaf, saya tidak bisa datang. Ayah saya baru saja dibawa ke rumah sakit. I'm very sorry to hear that. Sebelum kita berpisah, berikut ini pokok-pokok ucapan yang perlu diingat dan dipraktekkan sampai pelajaran yang akan datang. Congratulations, congratulations, I hear you got the job. Congratulations, congratulations, I hear that you're on top. Congratulations, congratulations, I hear you got the job. Congratulations, congratulations, I hear that you're on top. Situs internet kami radioaustralia.net.au/Indon atau situs internet Adult Multicultural Education Services AIMS